Halo teman-teman dokter online, setelah kemarin kita ngebahas tentang COVID-19, hari ini kita akan ngebahas topik yang masih nyerempet-nyerempet, yaitu tentang batuk pilek pada anak-anak. Kenapa sih kita ngebahas ini? Ini kan udah terlalu umum banget, karena hampir tiap hari, bahkan pasti tiap hari, kita ketemu dengan orang tua yang menanyakan batuk pilek pada anaknya. Ada yang panik, ada juga yang menyepelekan. Sebenarnya respon yang benar dalam menghadapi batuk pilek anak itu kayak gimana sih? Kapan sih perlu diperiksakan? Nah, jangan lupa tonton video ini ya. Jangan lupa ya, sebelum kalian nonton, buat like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, kita tonton aja ya. Batuk sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh. Sama seperti antibodi adalah sistem pertahanan tubuh, batuk juga adalah sistem pertahanan tubuh dalam melindungi saluran pernafasan kita. Penyebab batuk pada anak sebenarnya ada banyak, tapi kita akan rangkum dan bahas yang paling sering menjadi penyebab batuk pada anak-anak. Yang pertama karena makanan, yang kedua alergi, tiga stres, keempat infeksi. MASI, makanan, alergi, stres, dan infeksi. Makanan yang terlalu manis atau terlalu asin atau terlalu panas, semua yang terlalu itu jelas kurang baik untuk kesehatan. Jadi kalau makanan yang terlalu panas baru digoreng langsung dimakan sama anak, biasa anak akan mengalami peradangan dari tenggorokannya. Jadi anak akan mengeluh sakit menelan, kemudian anak juga mengalami demam, kemudian badan linu-linu, dan biasanya batuk-batuk juga. Yang kedua karena alergi. Biasanya ini sebelum tidur atau saat bangun tidur anak-anak akan batuk-batuk. Kemudian yang ketiga stres. Ini pada korban bully atau paling sering juga nih karena gurunya killer, atau lagi sekolah online gini orang tuanya yang killer. Jadi teman-teman kalau anaknya batuk-batuk setiap mau diajak belajar online, teman-teman perlu pikirkan apakah ruangannya berdebu, ruangannya kotor, atau anaknya lagi stres. Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian penyebab keempat adalah infeksi yang ditandai dengan demam. Kalau infeksi oleh bakteri, biasanya dahaknya warna kuning atau hijau. Nah, kalau infeksi paru-paru biasa juga ditandai dengan berat badan yang tidak naik-naik atau malah cenderung turun. Kalau infeksinya oleh virus, biasanya dahaknya warna putih, dan biasanya itu akan sembuh sendiri tanpa perlu pengobatan apa-apa, karena pada dasarnya virus akan dilawan oleh kekebalan tubuh oleh anaknya sendiri, gitu ya. Nah, penyebab batuk kan ada makanan, alergi, stres, dan infeksi. Kalau bayi kan belum makan, terus belum stres juga. Jadi penyebabnya bisa karena alergi maupun infeksi. Kalau alergi ini paling sering, kalau nggak dari dalam rumah, dari luar rumah. Misalkan tempat tinggalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah, atau dekat dengan tempat pembakaran sampah, atau pinggir jalan yang berdebu, atau ada gunung meletus dan terbawa sampai ke rumah mereka. Ini tahun lalu sering banget ditanyakan oleh orang tua yang mengeluh bayi atau anaknya batuk-batuk dan nggak sembuh-sembuh. Kemudian infeksi biasa ditandai dengan demam. Paling sering infeksi pada bayi ini karena tertular dari orang dewasa yang terinfeksi dan serumah dengan si bayi atau si anak ini. Contohnya kalau terinfeksi TB ya teman-teman, misalkan kakeknya atau neneknya atau ayahnya atau ibunya terinfeksi TB, terus bayinya ikutan terinfeksi TB, biasanya ibunya akan menyadari kalau berat badan anaknya nggak naik-naik, malah cenderung turun. Terus kalau diperhatikan lagi lehernya juga bisa ada benjolannya sampai bernanah. Ini adalah salah satu ciri dari terinfeksi TB. Bisa juga terinfeksi oleh virus, namun virus biasanya sembuh tanpa perlu pengobatan karena virus dilawan oleh kekebalan tubuh anak sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman, terutama yang baru punya anak pertama kali. Dok, nafas anak saya bunyi grok-grok, padahal nggak ada batuk pilek, nggak ada sesak nafas. Dan keluhan ini lebih sering terjadi saat tidur. Nah, kenapa itu? Suara grok-grok pada bayi bisa aja hal yang normal, karena ada lendir atau dahak di saluran nafasnya, di mana saluran nafas pada bayi ini masih pendek atau masih kecil atau masih sempit. Jadi kalau ada lendir atau dahak di saluran nafasnya, gak jarang bunyi grok-grok terdengar.
Sebenarnya pada orang dewasa, lendir atau dahak juga sama, diproduksi juga. Tapi biasanya nggak terdengar kecuali lendir atau dahaknya banyak dan kental. Pada orang dewasa, lendir atau dahak juga sering dikeluarkan mandiri dengan cara batuk atau berdaham. Beda dengan anak-anak atau bayi. Biasanya pada anak-anak atau bayi, cara mengeluarkan dahaknya dengan dimuntahkan ataupun dengan BAB-nya berlendir. Jadi kalau seandainya nafasnya grok-grok, kemudian BAB-nya berlendir atau muntah, jangan buru-buru khawatir. Belum tentu ini suatu penyakit, bisa aja ini memang caranya si bayi untuk mengeluarkan dahak atau lendirnya. Dan juga perlu nih kita waspada, kapan sih grok-grok ini menjadi suatu kondisi yang berbahaya? Jadi grok-grok ini perlu kita waspadai kalau ada batuk pilek, demam, dan sesak nafas. Apalagi kalau sesak nafasnya sampai membuat bibirnya membiru atau dadanya cekung saat tarik nafas. Itu harus waspada, bisa jadi ada infeksi paru-paru. Kalau ada kondisi seperti itu, teman-teman jangan lupa langsung bawa anaknya ke dokter segera supaya dokternya bisa periksa. Biasanya di dokter akan dilakukan pemeriksaan fisik seperti dengan stetoskop untuk mendengarkan suara paru-parunya. Kalau memang dicurigai ada masalah di paru-paru, dokter biasanya akan menganjurkan untuk pemeriksaan ronsen. Sering juga ada pertanyaan, "Dok, bayi di ronsen, nggak apa-apa tuh?" Nah, semua tindakan itu memang ada efek sampingnya juga. Tapi biasanya dokter akan mempertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya. Contohnya vaksin. Vaksin juga sama, ada efek sampingnya. Sering, anak habis divaksin demam. Tapi kan tujuannya untuk memberikan perlindungan, memberikan kekebalan. Dalam hal ini, tujuannya untuk cari tahu apakah ada suatu kondisi yang serius yang mungkin bisa mengancam nyawa. Makanya, kalau dokternya menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti ronsen, jangan buru-buru ditolak. Tanya dulu atau minta penjelasan aja dulu dari dokternya, oke? Yang pertama bisa karena alergi. Ini cukup sering dikeluhkan oleh orang tua yang mengeluh anaknya, bayinya ini bersin-bersin, hidungnya meler, warnanya bening setiap bangun tidur, setiap mau tidur, setiap ditidurkan di kasur gitu ya. Teman-teman perlu pikirkan ini alergi penyebabnya apa? Apakah dari kedinginan? Kalau iya, AC-nya dikecilin atau kipasnya madepnya bisa diganti, spraynya, tirainya coba diganti, dicuci, ruangannya dibersihkan. Tuh, kalau penyebabnya karena infeksi biasanya ditandai dengan demam. Ingusnya kalau infeksi bakteri, ingusnya warnanya hijau atau kuning. Kemudian kalau oleh virus, ini sama seperti alergi, warnanya bening, encer. Dan biasanya kalau virus bisa sembuh sendiri meski tanpa pengobatan apa-apa. Tapi kalau kelamaan, lama-lama anak juga jadi ngedrop. Jadi yang awalnya virus, kalau kelamaan, terus misalkan ya karena apa? Karena pencetusnya tidak dihilangkan, kotor-kotor terus tidak dibersihkan. Jadi anaknya keburu ngedrop dan akhirnya terinfeksi oleh bakteri juga. Jadi sekalipun warna ingusnya bening, teman-teman perlu perhatikan supaya jangan berlama-lama. Sering juga nih jadi pertanyaan teman-teman saat konsultasi online. "Dok, anak saya batuk pilek, disertai sakit telinga sekarang, bahkan sampai keluar cairan dan lubang telinga. Kok bisa gitu?" Jadi pertama-tama teman-teman harus tahu dulu kenapa disebut dengan saluran THT. Jadi THT ini singkatan dari telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Nah, antara ketiga bagian itu ada saluran yang saling menghubungkan, jadi mereka ini nyambung. Yang kedua, teman-teman perlu tahu bahwa pada anak-anak saluran THT-nya itu lebih pendek dan lebih datar. Jadi ngerti sendiri ya, sudah nyambung, salurannya lebih pendek dan lebih datar. Jadi kalau ada peradangan atau infeksi pada salah satu bagian saja, lebih mudah merembet atau menjalar ke bagian yang lainnya. Jadi nggak jarang anak yang mengalami batuk pilek lama-lama juga mengalami sakit telinga juga. Nah, kalau ini dibiarin, teman-teman, sering banget nih anaknya bakalan ngeluh sakit telinga yang luar biasa, kemudian ada rewel, kemudian demam tinggi, dan juga keluar cairan di lubang telinga yang warnanya kuning atau hijau, bahkan sering berdarah, disertai gatal dan bau. Dan juga, kalau ini dibiarin terus-menerus, apa bisa sembuh, Dok? Itu sering juga tuh jadi pertanyaan. Jawabannya sih, kemungkinan sembuh bisa, tapi yang sering menetap. Bahkan gak jarang bisa sampai komplikasi ke selaput pembungkus otak atau disebut dengan meningitis. Bahaya dong ya, bahaya. Makanya ini gak bisa disepelekan dan gak jarang juga nih. Kondisi ini yang dibiarin terus-menerus bisa merusak daripada sarafnya sehingga pendengaran anak di kemudian hari akan terganggu. Jadi ingat, jangan disepelekan.
Langkah-langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan di rumah dalam menghadapi batuk dan pilek anak. Yang pertama adalah dengan mengoleskan minyak hangat di dada dan perut anak. Tujuannya untuk menghangatkan anak dan membuat anak lebih nyaman. Yang kedua adalah dengan menjemur anak 10-15 menit sebelum jam 11 siang. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman menjaga kebersihan lingkungan. Kalau teman-teman setelah mendengar penjelasan tadi dan teman-teman merasa anaknya ini batuk-batuk atau pileknya di saat-saat tertentu saja yang kemungkinan karena alergi, teman-teman bisa cari pencetusnya apa. Apakah dari AC-nya yang belum diganti, AC-nya yang belum dibersihkan, bukan diganti ya teman-teman, jangan diganti, dibersihkan dulu. Kemudian apakah dari kipasnya yang belum dibersihkan, apakah dari spraynya belum dicuci, apakah tirainya belum dicuci, apakah ruangannya berdebu, dan lain sebagainya, teman-teman perlu pikirkan. Kemudian teman-teman bisa gunakan aspirator atau penyedot ingus, tapi ini nggak boleh terburu-buru, dan teman-teman kalau nggak yakin, kurang yakin, atau takut, teman-teman sebaiknya tidak melakukannya dan bisa ajak anak ke klinik atau dokter terdekat. Kemudian dari segi makanan, kalau anaknya sudah usia makan, teman-teman bisa hindari makanan yang diduga sebagai pencetus. Misalkan tadi kan makanan yang terlalu ini, terlalu itu, nah, teman-teman bisa baiknya berikan dulu makanan yang berkuah dan hindari dulu makanan yang bervetsin. Kenapa? Karena vetsin bisa menyebabkan tenggorokan jadi kering, jadi gatal. Sebenarnya ini kalau berlebihan juga sih diberikannya. Kemudian pada anak yang usia 6 bulan ke bawah, teman-teman sebaiknya jangan berikan obat dulu, tapi periksakan dulu. Dan teman-teman kalau berikan obat, sebaiknya obat yang dijual bebas. Jadi bukan antibiotik bukan obat bebas, tapi adalah obat yang sebelum diberikan perlu diperiksa dulu. Jadi jangan berikan antibiotik, berikan obat yang dijual bebas, obat batuk pilek bebas, dan ikuti dosis atau petunjuk kemasan. Dan biasanya kalau anak mengalami peradangan, anak juga akan mengalami demam. Teman-teman bisa berikan obat penurun demam, contohnya paracetamol. Dan ini bisa diulang setiap 4 jam kalau anak masih demam atau suhu di atas 37,5 derajat. Tapi kalau misalkan demam, dikasih obat, 4 jam kemudian masih demam, dikasih obat, masih demam lagi, jangan diulang seharian terus teman-teman. Tapi teman-teman bisa ajak ke dokter untuk dicari apa penyebab demamnya, apakah perlu obat tambahan. Kira-kira kapan nih kita harus segera membawa anak ke dokter? Yang pertama, kalau seandainya dalam 2-3 hari pengobatan, batuk pilek masih belum membaik atau bahkan memburuk, bahkan disertai dengan gejala lain, seperti sakit telinga tadi misalnya. Yang kedua, kalau demam masih tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius setelah pemberian obat penurun panas kurang dari 4 jam, apalagi kalau anaknya punya riwayat kejang. Yang ketiga, kalau seandainya batuk pilek disertai dengan penurunan berat badan yang drastis atau berat badan anak malah sulit naik, apalagi kalau di rumahnya ada yang batuk-batuk lama, riwayat merokok. Ini bisa jadi penanda infeksi TBC. Yang keempat, kalau seandainya batuk pilek disertai dahak menjadi warna kuning atau kehijauan, disertai sesak nafas dan juga demam tinggi. Ini bisa penanda infeksi paru. Jadi jangan disepelekan, harus segera diperiksakan. Nah, itu tadi episode kita tentang batuk pilek anak. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar kita di bawah. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berbagikan ke teman-teman dan saudara-saudara kalian semua. Dan sekali lagi ingat ya, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Oke, see you.